Apalagi sekarang masyarakat sipil itu kan sudah dikuasai, dibelenggu dengan cara bagi-bagi jabatan. Sudah nggak ada yang bisa vokal. Udah dikasih gula-gula ya. Tapi saya sih tetap berharap Prabowo ini hanya soal wacana ini hanya mematik diskusi saja supaya masyarakat peduli terhadap demokrasi. Sudah. Beliau ini pasti tidak mau kok disebut sebagai presiden neo Orba. Beliau ini kan presiden yang demokratis sejati. Itulah buah indahnya, bagusnya pilkada langsung. Siapa saja bisa ikut kontestasi. Asal punya duit. Asal punya duit. Tidak perlu menjadi kader partai, baru bisa maju ke. Ya mau pilihan langsung oleh rakyat atau lewat DPRD itu kan nggak menyelesaikan biaya mahal sebetulnya. Cuman alokasinya itu yang beda. Kalau ke rakyat itu bentuknya apa? Serangan fajar, sembako gitu ya, bansos. Kalau DPRD kan nggak mungkin dikasih bansos, serangan fajar nggak. Levelnya beda. Levelnya beda. Nah makanya kalau ini nanti dipilih oleh DPRD, jangan heran menjadi anggota DPRD itu primadona itu nanti. Ini udah masuk pekan-pekan terakhir 2024, ntar lagi tahun baru. Ada rencana kemana Mas, liburan? Kalau saya sih liburan biasa saja, ketemu saudara-saudara. Udah. Saya mau pulang kampung karena ada undangan syukuran. Ada teman lama terpilih jadi bupati. Dia pendidikannya biasa, bukan S2, bukan S3, bukan ST. Biasa diajak ngomong politik juga nggak ngeh. Tapi tajir tadi. Tajir. Isi tas banyak. Isi tas. Nah, itulah buah indahnya, bagusnya pilkada langsung. Siapa saja bisa ikut kontestasi. Asal punya duit. Asal punya duit. Tidak perlu menjadi kader partai, baru bisa maju ke. Kalau dulu partai hanya akan mau dukung kalau kader mereka sendiri gitu ya. Kalau sekarang kan dia menjadi calon yang berkualitas, juga punya duit, bisa maju. Jadi sebenarnya Mas Mamai ini setuju dengan pilihan langsung yang sekarang berjalan setelah reformasi atau ikut usulan Pak Prabowo kembali dipilih oleh DPRD? Ini kan awalnya soal duit. Yang dipersoalkan soal biaya mahal, soal duit. Ya kan pada prinsipnya kan sama saja. Yang menang juga ngeluarin duit, yang kalah juga ngeluarin duit. Cuman untungnya kalau yang menang itu bisa balik modal. Tapi kebalik modal pasti cara-caranya ya hati-hati dengan KPK dong. Ya mau pilihan langsung oleh rakyat atau lewat DPRD itu kan nggak menyelesaikan biaya mahal sebetulnya. Cuman alokasinya itu yang beda. Kalau ke rakyat itu bentuknya apa? Serangan fajar, sembako gitu ya, bansos. Kalau DPRD kan nggak mungkin dikasih bansos, serangan fajar nggak. Levelnya beda. Levelnya beda. Nah makanya kalau ini nanti dipilih oleh DPRD, jangan heran menjadi anggota DPRD itu primadona itu nanti. Rebutannya malah lebih sengit dari sekarang. Daripada jadi rakyat, mending jadi wakil rakyat. Artinya duitnya tetap keluar juga. Keluar juga. Makanya sebetulnya konsen kita itu jangan soal biaya mahal aja. Karena kan tadi ke rakyat juga mahal, walaupun kalau untuk rakyat bisa 250.000. Cuman kan rakyatnya banyak. Ya. Kalau anggota dewan dikit, tapi masa 250.000 untuk anggota dewan. Ya, nggak mungkin. Sebetulnya konsen kita itu pada kualitas yang terpilih. Tadi Mas Edi udah cerita, sekolah temannya biasa-biasa aja. Ngomong politik nggak suka. Ya, tapi karena punya duit, lalu jadi anggota dewan. Bisa jadi bupati. Bupati. Nanti gimana mau jalan pemerintahan? Ngomong politik nggak suka, tapi ngomong duit suka dia. Nah, itu dia. Nah, makanya ini kan sebenarnya dalam soal pilkada dipilih DPR ini, itu kan sebenarnya bukan hal baru. Dulu di zamannya SBY, itu kan undang-undang pilkada yang dipilih oleh DPRD itu sudah terbentuk. Namun oleh SBY dibuat perpu, dibatalkan, diveto sama dia. Tapi ngomong-ngomong soal itu ya, kontroversi soal pilihan langsung atau DPRD itu nggak ada loh di zaman Pak Jokowi jadi presiden. 10 tahun nggak pernah dibahas ya. Pak Jokowi kan, Pak SBY 2014 kan? 2014. Iya, setelah itu nggak pernah lagi. Jadi izinkanlah pada kesempatan ini, saya mungkin bisa bicara
Pak Jokowi itu demokrat sejati. Oh iya. Iya. Ngomongnya telat. Harusnya kemarin. Oh, enggak lah, kemarin kan masih supaya berkuasa. jadi komisaris. Sekarang muji-muji percuma, paling diajak makan ayam goreng ke Solo. Atau Pak Jokowi sebetulnya bukan nggak mau berubah, tapi dia kan sadar diri. Dengan hanya karena pilihan langsung ini, dia dari tukang kayu bisa jadi wali kota, gubernur, jadi presiden. Dia berterima kasih sekali kepada pemilihan langsung. Dia berterima kasih pada pilihan langsung, tapi tidak berterima kasih kepada partai yang mendukungnya. Nah, itu beda rasanya, beda rasanya. Makanya kalau sekarang ini yang ngusulin adalah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, potensi, peluang untuk menggolkan undang-undang pilkada dipilih DPRD langsung itu menjadi sangat besar. Tapi belum tentu, karena itu kan omongan-omongan gini ini muncul setelah Pak Prabowo itu menanggapi pidato Bahlil yang bicara tentang politik biaya mahal. Gitu. Pemilu kada baru selesai. Banyak kenangan, cerita, dan tulisan dari lubuk hati maupun dari lubuk-lubuk yang lain. Yang hampir suaranya semuanya sama. Kok pilkadanya kosnya tinggi ya? Di panggung Bahlil itu ditanggapi sama Pak Prabowo. Lah nggak tahu kalau sebelum Bahlil naik panggung itu sudah ada cicat. Ya. Lil, kamu nanti mau ngomong apa? Soal biaya mahal, Pak? Oke, saya tanggapi langsung. Nanti tanggapi ya. Mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Saya tanggapin. Ya, Oke. ya, ya. Soalnya bukan apa-apa. Bahlil kan ketua umum Golkar. Pak Prabowo ketua umum Gerindra. 2014, dua partai ini yang menjadi motornya untuk mengembalikan pilkada oleh DPRD itu. Ibarat sepak bola itu, gelandang serang umpan ke striker. Udah Tinggal ngegolin. Nah, Gerindra, Golkar, PKS, PAN, P3 di 2014. Yang nolak itu PDIP, PKB, sama Demokrat. Tapi sekarang kan PKB sama Demokrat Di sudah dalam ikut kelompok Kim plus. Ya. Dan itu artinya PKB dan Demokrat itu kan sekarang berada di Kim dan berpotensi untuk mendukung peluang mendukung. Sekalipun SBY ini sebenarnya setengahnya agak menolak, tapi kan kita nggak tahu. Dulu menolak. Makanya. Karena Pak SBY itu kan tahu sendiri, orangnya kan suka pencitraan. Mana waktu itu kan akhir masa jabatannya. Dia tentu nggak pengen dikenang sebagai presiden yang mengembalikan Pilsung menjadi pemilihan DPRD, kembali ke DPRD. Pencitraan. Kemudian Ya. dia veto. Bisa jadi seperti itu. Ya. Apalagi sekarang masyarakat sipil itu kan sudah dikuasai, dibelenggu dengan cara bagi-bagi jabatan. Sudah nggak ada yang bisa vokal. Udah dikasih gula-gula ya. Tapi saya sih tetap berharap Prabowo ini hanya soal wacana ini hanya mematik diskusi saja supaya masyarakat peduli terhadap demokrasi. Sudah. Beliau ini pasti tidak mau kok disebut sebagai presiden neo Orba. Beliau ini kan presiden yang demokratis sejati. Barusan kan dia memberi amnesti atau pengampunan terhadap 44.000 narapidana. Termasuk diantaranya yang terkena undang ITE dan penghinaan presiden. Ini kan menunjukkan presiden yang demokratis. Bismillah komisaris. Ya, saya juga ikut berdoa Mas, Bismillah mudah-mudahan komisaris. Amin ya Allah. Walaupun sebetulnya ya kalau kita lihat jargon-jargon yang dipakai oleh Pak Prabowo, ya wajar sih kita mengira dia akan masuk kembali ke neo Orba. Coba swasembada, terus stabilitas, pertumbuhan, demokrasi tanpa oposisi. Itu kan bahasa-bahasa yang dipakai di zaman Orde Baru. Zaman Soeharto. Yes. Tapi nggak apa-apa, saya sih juga ikut berdoa sama Mas Edi. Mudah-mudahan dapat komisaris ya. Namanya juga usaha.